Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin faqannama shalla nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faqannama shalla laila kullah. Al-ayah wal hadis maknane wallahu alam bihaqiqatil murad wa irabi. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada kesempatan yang berkah ini di subuh pagi hari ini Allah masih memperkenankan kepada kita dengan wasilah nikmat, taufik dan inayah. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah masih menggerakkan kepada kita untuk terus melaksanakan di antara kewajiban, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah ini adalah menjadi jalan cukang lantaran kita meraih rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada level ataupun tingkatan orang yang melaksanakan sholat, terutama ini sholat fardu. Namun hadis ini menggarisbawahi ada level 1 dan level 2. Level-level yang lainnya mungkin hampir sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka nilai pahalanya sama dengan sholat selama setengah malam. Bayangkan Bapak Ibu, pernah enggak kita sholat setengah malam? Kalau hitungan satu malam itu adalah 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 lagi, berarti kalau sholat setengah malam, berdiri tanpa henti selama 6 jam. Pernah enggak Bapak Ibu? Pernah Pak Ustadz, katanya sedang taraweh. Tapi kan kalau tarawehnya misalnya imam nanu gancang, masih ganu di Jawa teh geuning 7 menit gitunya. Anu naralang maca Fatihahna eta mah 7 menit. Jadi ini menunjukkan ketika seseorang mampu digerakkan oleh Allah melaksanakan sholat isya berjamaah sama nilainya itu adalah dengan sholat selama setengah malam atau sekitar kalau hitungan jam mungkin 6 jam. Itu level yang kedua. Lalu level yang pertama, hadis menggambarkan man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Nah, inilah yang juara. Salat subuh yang dilaksanakan berjamaah, maka itu nilainya sama dengan salat selama sepanjang malam. Luar biasa ini. Karena salat subuh memang levelnya adalah level 1, juara 1.
Kemudian waktu kalau berpikir waktunya adalah mungkin 12 jam, berdiri 12 jam, oh jelas tantangannya banyak. Laras tuh Bapak Ibu, ya bayangkan atuh udang jam 3 teh. Udang jam 4 teh misalnya udang subuh teh anu teu biasa mah. Dapat porongkolan eta teh. Saking naon? Hiji ayeuna mah tiris meureun kitu nya. Yang kedua, saat ini mungkin karena kebiasaan tidur malam tetap akan merasa berat sholat. Makanya subuh itu adalah bagi yang terbiasa, nikmat luar biasa. Pikiran fresh gitu kan. Hati juga lapang gitu kan. Apalagi misalnya yang tidak ada masalah. Pak Ustadz anggar we abi manu juga ada masalah mah, eureun cenah gitu kan. Jadi intinya sebetulnya bukan masalah ada masalah dan tidak masalah. Justru ketika kita beribadah kepada Allah, di antaranya melaksanakan sholat subuh, itu kan bagian zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk ayat 2 yang tadi di awal dibacakan, yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta. Ingatlah sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kematian. Wal hayata, dan Allah yang telah menciptakan kehidupan. Apa tujuannya menciptakan kematian dan kehidupan itu? Liyabluwakum ayyukum. Mana di antara kamu sekalian yang terbaik amalnya? Di sini kalimatnya adalah bukan yang terbanyak ataupun yang tersedikit, tetapi yang terbaik. Wa huwal azizul ghafur. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha gagah dan maha pengampun. Jadi hidup ini adalah kontestasi. Jika pilpres dan aina rame teh geuninnya gitu kan. Jadi hidup ini bagaimana kita menjadi orang-orang yang sesungguhnya menjadi pemenang. Makanya hidup kita ini adalah secara global terbagi kepada 3. Kelompok manusia secara global terbagi kepada 3. Yang pertama adalah kelompok orang yang beruntung. Yang kedua kelompok orang yang merugi. Kemudian yang ketiga adalah kelompok orang yang celaka. Imam Ali karramallahu wajhah bahwa definisi orang yang beruntung adalah man kana yaumuhu khairan minal amsi. Yang hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Mari kita tafakuri, ini adalah perkataan Sayyidina Ali. Orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Saat ini kita kan telah masuk di tahun baru Islam Hijriah 1445. Luar biasa. Rasanya kemarin kita merayakan atau memperingati tahun baru Islam 1444. Sekarang kita telah masuk di tahun baru Islam. Ketika berbicara masalah waktu, ini luar biasa. Allah saja yang menciptakan waktu itu bersumpah demi waktu. 1 kali 24 jam Allah bersumpah itu.
Dari mulai misalnya malam, walail, demi waktu malam. Malam habis, tiba waktu fajar, Allah bersumpah, wal fajr. Fajar habis, datang waktu subuh, wasub, demi waktu subuh. Subuh hilang, datang waktu duha, wadduha, demi waktu duha. Duhanya habis, datang waktu siang, Allah bersumpah lagi, wal nahar, demi pada waktu siang hari. Habis waktu siang, datang waktu asar, wal as, demi waktu asar. Habis asar, datang malam lagi, wal layl. Jadi 1 kali 24 jam Allah bersumpah demi waktu. Ini Allah saja yang menciptakan waktu bersumpah, apalagi kita. Tandanya apa? Ini menunjukkan bahwa waktu ini adalah sangat penting, sangat urgent bagi kita. Makanya pepatah Arab kan mengatakan al-waktu kasaib, bahwa waktu itu adalah laksana pedang. Illam takto koto'ak. Ketika engkau tidak bisa mengendalikannya, maka pedang itu akan membunuhmu, akan menghunusmu. Jadi artinya kalau waktu yang bergulir ini adalah hari demi hari terus berganti, yang senantiasa kita jalani. Minggu demi minggu pun terus berlalu yang tak pernah terbelenggu. Bulan demi bulan pun bergantian. Tahun demi tahun beruntun. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka waktu ini akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Allah memberikan isyarat di surat Al-Fajr ayat 24. Ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan orang yang telah meninggal dunia itu Allah gambarkan. Aduhai alangkah indahnya jika sewaktu aku di dunia banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Mungkin aku saat ini tidak merasakan penyesalan yang sangat. Itulah Allah gambarkan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu pada saat dia masih hidup. Ketika datang waktu adzan, hayya 'alas shalah. Karek adzan. Aya we alasan teh teh. Pas geus qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Karek qomat. Aya deui alasanna teh. Bahkan sampai mendengarkan ayat ceramah di masjid, beres sholat, beres wiridan, terus ceramah, minggu hadap di ayat deui. Alasannya teh gitu teh. Itu justru akan menjadi benih-benih penyesalan yang Allah gambarkan di surat Al-Fajr tadi. Ya laitani qaddamtu li hayati. Luar biasa penyesalan orang-orang yang mana ketika dia hidupnya tidak bisa memanfaatkan waktu. Orang yang beruntung menurut Imam Ali karramallahu wajhah, yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Berarti Bapak Ibu, kalau misalnya ibadah kita lebih baik daripada yang kemarin, sudah menjadi orang yang beruntung. Imam Ahmad Mustafa Al-Marogi memberikan ciri. Ada 4 orang-orang yang beruntung ini. Yang pertama adalah yata'allamuna ilman nafi'ah. Yang pertama, dia senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi kapanpun, dimanapun dia senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat. Kenapa harus senantiasa mencari ilmu? Karena ilmu itu merupakan kunci kita melaksanakan ibadah. Kalau kita ibadah tidak dengan ilmu, maka ibadah kita yakin tidak akan diterima. Hal ini kan digambarkan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubad. Fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lan tuqbalu. Barang siapa yang dia beramal tidak dengan ilmu, maka amalnya adalah mardud, tidak diterima oleh Allah alias tertolak.
Kenapa tertolak? Karena ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Yang lain mah sholat subuh misalnya 2 rakaat, dia mah 4 rakaat dan tidak tahu. Contoh sholat jenazah, yang lain mah sholat jenazah enggak pakai ruku dan sujud, dia mah daga tahu ilmunya, pakai ruku dan sujud. Itulah ciri orang yang tidak berilmu. Bahkan ketika dia melaksanakan sholat pun tidak bisa bagaimana sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk ini kan sangat sulit. Kecuali bagi orang-orang yang memang terbiasa. Ketika bicara sholat khusyuk, ya bisa kita bayangkan ketika Allahu Akbar. Hati ini fokus tidak kepada Allah. Pikiran ini fokus kita sedang sholat. Kalau kita fokus sedang sholat, maka itu merupakan di antara ciri sholat kita khusyuk. Dan kita mah kadang-kadang sebaliknya. Begitu Allahu Akbar, segala kabayang itu tuh. Komo lamun aina misalnya nuju gaduh masalah, seperti hutang misal. Ada masalah dengan tetangga atau ada masalah dengan pimpinan. Jadi kabayang nu tadina leulengiteun ieu ngadadak jadi kapanggih we keur salat gitu. Kenapa? Karena ketika salat di antaranya kita mungkin tidak fokus. Makanya Imam Ghazali memberikan definisi pada saat kita sholat ingin khusyuk, maka paling tidak tanamkan rasa takut dan cinta pada saat kita sedang sholat. Yang kedua adalah minimal kita hafal yang kita baca. Ketika kita misalnya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita ikut menerjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jamaah subuh rahimakumullah. Ciri yang kedua orang yang beruntung itu adalah yaitu dia senantiasa anfa'uhum linnas, senantiasa memberikan manfaat kepada banyak orang. Manfaat dengan ilmu kita, manfaat dengan tenaga kita. Kalau kita punya harta pun manfaat harta kita untuk membantu perjuangan agama Allah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang jelas dipastikan dia orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya mah apa saja, pokoknya mah naon wae anu sekiranya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka itulah kita manfaatkan. Mampu dengan kekuasaan kita manfaatkan untuk menggapai ridho dan juga maghfirah Allah. Kalau kita misalnya punya ide dan gagasan, maka manfaatkan gagasan itu, merupakan salah satu kebaikan untuk orang lain. Jadi orang yang beruntung itu adalah mereka yang senantiasa banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Maka jelas ketika Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa menebar manfaat untuk yang lainnya. Lalu ciri orang yang beruntung yang ketiga adalah yatafakkaruna yaumal qad. Dia senantiasa berpikir tentang masa depan. Al-akhirah, artinya masa depan akhirat. Jadi yang dia pikirkan adalah bukan fokus urusan dunia saja, tetapi yang lebih penting adalah urusan akhirat. Mengapa demikian? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Jadi mau apa lagi? Apalagi kita sudah berganti tahun, jelas berarti kita bertambah usia. Yang hakikatnya adalah berkurang jatah usia kita. Ketika kita bicara kematian, itu kan tidak pernah ada orang yang bisa menangguhkan ataupun juga mempercepat kematian kita. Tidak ada. Kita sadari bahwa kematian itu adalah rahasia Allah yang orang itu tidak tahu kapan dan di mana tempatnya. Tapi yang jelas al-mautu hakun.
bahwa kematian itu adalah hak. Al-mautu babun. Dan kematian itu seperti pintu. Jadi kemanapun kalau kita akan keluar dari rumah pasti melewati pintu. Karena kematian merupakan pintu kita menuju alam akhirat. Maka yang terpenting adalah bukan masalah matinya, tapi kehidupan setelah mati. Abu Bakar As-Siddiq kan menyampaikan, man dakhalal qabra bila jadin wa ka'annama raqibal bahra bila safina. Ketika orang memasuki kuburan tanpa bekal, maka laksana orang yang dia berlayar tanpa kapal. Bayangin Bapak Ibu, seandainya kita berlayar tanpa kapal, misalnya dari Berak ke Bakauheni, atau misalnya lewat Laut Jawa, pantai Surabaya misalnya. Nggak pakai kapal itu, nggak pakai perahu. Itu sudah jelas. Selamat itu belum tentu, celaka udah pasti itu dia. Nggak pakai kapal, ngojai lah gitu kan, berenang. Oh, luar biasa ombak di tengah. Jangan berhenti capluk lauk sih kan makan gitu. Jadi orang yang masuk ke kuburan tanpa bekal, seperti itulah perjalanannya. Makanya ketika dia akan masuk ke alam kubur, seberapa besar amal kita yang harus dimanfaatkan, yang harus kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yatafakkaru yaumal ghad ini, berpikir tentang hari akhirat ini adalah sangat penting. Jadi jangan sampai kita misalnya nu dipikiran teh urusan dunia, nu dipikiran teh urusan misalnya perut dan yang lainnya, tapi pernahkah kita berpikir, bermuhasabah, sampai saat ini sudah banyak ketaatan atau sebaliknya sudah banyak kemaksiatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lalu yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang beruntung itu adalah yataqarrabuna ilallah. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Inilah mungkin kuncinya. Dimanapun, kapanpun, jadikanlah bahwa napas kita dari mulai bangun sampai malam lagi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seperti ini. Kajian pagi subuh seperti ini luar biasa. Dalam upaya adalah yataqarrabuna ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sholawat. Mudah-mudahan ini memberikan syafaat kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.